Pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat. Api hanguskan ratusan rumah warga. Petugas berupaya menolong warga yang kesulitan bernafas. Korban merupakan warga yang ikut membantu memadamkan api, namun sempat terjebak hingga kekurangan oksigen. Warga terdampak kebakaran terpaksa mengungsi. Bantuan berupa obat-obatan, makanan, serta selimut dibutuhkan warga untuk bertahan selama bulan Ramadan. Diduga api berasal dari warga yang sedang memasak. Salahnya pertama, air kita kehabisan karena kali yang ada di Gajah Mada kering, dan begitu juga kali yang di Kali Krukut agak kering gitu ya. Jadi sehingga ada trouble sedikit. Apalagi sini Kelurahan Keagungan ini penduduknya sangat padat sekali. Nah, ini terjadi juga kebetulan RW 1 dan RW 2 ya. RW 2 yang kurang lebih penduduknya, masyarakatnya ada kurang lebih 100 rumah yang terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat. Warga yang panik langsung berupaya memadamkan kobaran api. 17 unit mobil pemadam kebakaran telah diterjunkan ke lokasi. Para petugas juga sempat kehabisan air sehingga warga kecewa karena lokalisir api lamban dilakukan. Kejadian tadi jam setengah empat, hampir jam setengah empat lah, jam 3.25-20 kalau nggak salah. Lagi tidur, puasa, tahu-tahu udah pada teriak, api kencang. Udah tinggi, karena dominasi rumah di sini pakai kayu, bangunan kayu. Pemadam tadi datang jam berapa, Mas? Jam 4, dan pemadam bilangnya cuma ada 2 unit, nggak bisa nambah, itu yang warga sini kecewain. Rumah kayu sama di sini banyak kayak warung sembako, ada gas yang banyak banget meledak tadi. Dan untuk mengetahui kondisi terakhir warga korban kebakaran, ada rekan kami Vito Erlangga langsung dari lokasi. Vito, bagaimana kondisi di pengungsian saat ini? Ya, baik Sila dan pemirsa, dapat kami laporkan sejumlah warga Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat pada dini hari ini terpaksa menjalani sahur di pengungsian sementara, yang mana salah satunya yaitu di tempat di mana saat ini saya melaporkan, yaitu di Jalan Keagungan Dalam 2, yang mana saat ini seperti yang dapat kita lihat dari kaca Anda, sejumlah warga korban kebakaran yang melanda Kelurahan Keagungan pada sore kemarin saat ini mayoritas bertahan di pengungsian. Setidaknya dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini adalah pemerintah Kota Administratif Jakarta Barat, sudah menyediakan setidaknya 4 tenda yang tersebar di 4 titik yang tidak jauh dari lokasi kebakaran, salah satunya di tempat di mana saat ini saya melaporkan, di mana para warga ini memang untuk sejumlah bantuan, berdasarkan pantauan kami sejak tadi malam sudah mulai berdatangan, baik itu bantuan logistik, kemudian bantuan selimut, dan sejumlah bantuan lainnya ini sudah diterima oleh warga. Namun untuk lebih jelasnya, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Ketua RW 1 Kelurahan Keagungan, Bapak Firdaus. Selamat pagi, Pak Firdaus. Selamat pagi. Ya, Pak Firdaus, sejauh ini sejumlah warga masih bertahan di pengungsian sementara. Berdasarkan data Anda ini hingga saat ini berapa warga yang mengungsi, Pak? Saya perkirakan secara konkretnya itu 100 warga yang mengungsi di tenda-tenda. Tenda itu dibagi 4. Untuk RW 2 tenda, dan untuk RW 1 2 tenda. Yang pertama di RT 5, yang kedua di RT 4. Pak, untuk bantuan sendiri hingga sejauh ini bantuan apa saja yang sudah diterima oleh warga, Pak? Alhamdulillah, untuk bantuan sementara ini saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Pemprov DKI
yaitu yang diprakarsai oleh Dinas Sosial, terutama tenda dan penerangan, serta sudah di drop juga bahan makanan untuk sahur. Itu udah diberikan dari Dinsos untuk sementara itu. Pak, ini kan jika kami melihat juga banyak sekali anak di bawah umur seperti balita dan anak kecil. Untuk kebutuhan mereka sendiri apakah sudah dipenuhi, Pak? Nah itu belum, terutama pampers, susu, obat-obatan itu belum. Nah, harapan kami mungkin untuk Pemprov DKI, karena terlalu banyaknya wilayah kami itu yang terbakar, mungkin diperlukan biaya perbaikan rumahnya, itu yang terpenting. Terus yang kedua masalah kesehatan, obat-obatan itu harus segerakan gitu. Mungkin selain itu lagi Pak, selain kebutuhan bayi, apa lagi yang perlu dibutuhkan saat ini dari warga terkait dengan kebutuhan selama di pengungsian? Seperti yang kita ketahui bahwa memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menetapkan 7 hari masa darurat. Kira-kira apa saja Pak? Itu seperti biasa sembako dan selimut lah itu, sama matras ya. Karena mereka warga saya tidur di jalanan, saya pun ikut juga di jalanan tidur menemanin warga. Nah itu aja. Pak Firdaus, mungkin sedikit terkait dengan kebakaran yang melanda Keagungan pada sore kemarin. Sejauh ini untuk apakah masih ada titik-titik api Pak berdasarkan pemantauan Bapak khususnya di wilayah Bapak? Ya, berawal yaitu kemarin hari Minggu jam 15 kurang lebih itu terjadi kebakaran di titik api yang berasal dari kos-kosan. Itu langsung merambat, dan mungkin karena terlalu besarnya api, keterlambatan juga karena dipengaruhi dengan lokasi jangkauan yang terlalu jauh, sehingga keterlambatan pemadam juga terhambat, sehingga api cepat menjalar kemana-mana. Nah untuk itu harapan saya kepada pemadam, tolong kalau memang titik api belum padam semua, jangan ditinggal dulu, karena sampai saat ini yaitu jam 5 ini, sekarang di jam 5 pagi masih belum padam dan udah ditinggal pergi. Akhirnya warga kami berjibaku lagi dengan ember secara manual, dan saya juga bangun lagi nih. Jadi harapan saya kepada pemadam, sekali lagi tolong kalau api kebakaran belum padam, tolong jangan pulang dulu. Jadi secara tuntas pekerjaan harus dituntaskan, itu aja sih saya pesannya. Baik, terima kasih Pak Firdaus atas waktunya. Pak Firdaus selaku Ketua RW 1 Kelurahan Keagungan. Ya, tadi Zila penuturan dari Ketua RW 1 Keagungan, Pak Firdaus menyampaikan bahwa memang untuk sejumlah kebutuhan masih dirasa kurang, seperti halnya kebutuhan bayi dan kebutuhan untuk anak-anak. Dan perlu kami sampaikan bahwa memang hingga saat ini dapat kami laporkan sejumlah titik api ini nampaknya masih perlu menjadi perhatian pemadam kebakaran, yang mana juga kami tadi sempat memantau sejumlah kepulan asap masih muncul di sejumlah titik di wilayah RW 1, maksud kami di RW 1 Keagungan. Dan saat ini sejumlah warga juga nampak bersiaga untuk melakukan pemadaman secara swadaya sembari menunggu pemadam kebakaran untuk kembali datang menuju ke lokasi. Dan berdasarkan data terakhir yang kami terima, setidaknya dari musibah kebakaran ini sebanyak 250 kepala keluarga terdampak akibat kebakaran, yang mana kebakaran ini memang melanda mayoritas adalah rumah-rumah petak. Dan jika kami melihat di sini memang jarak masing-masing rumah atau jarak antar rumah ini sangat berdekatan dan cukup padat, sehingga api sangat mudah menjalar dari rumah satu menuju ke rumah lainnya. Dan hingga saat ini sejumlah warga masih menunggu bantuan terus dari pemerintah, baik dari warga sekitar untuk bertahan hidup selama di masa pengungsian hingga 7 hari ke depan. Kembali ke Anda.
Baik Vito, apakah Anda mendapatkan informasi kenapa tim pemadam kebakaran ini pergi begitu sebelum apinya ini padam? Ya, baik Zila dan pemirsa, memang untuk proses pemadaman sendiri berdasarkan pemantauan kami ini berlangsung cukup lama pada saat kejadian, yaitu sekitar pukul 15, dan api sendiri berhasil dipadamkan sekitar pukul 18.00. Namun untuk pendinginan sendiri dilakukan hingga sekitar pukul 13.00 pada malam hari tadi, sehingga memang pada malam hari tadi ini kondisi di Kelurahan Keagungan sendiri sudah terpantau kondusif. Namun baru pagi ini nampak sejumlah kepulan asap ini kembali muncul di sejumlah titik, dan saat ini sejumlah warga masih memantau dan melakukan pemadaman secara swadaya dengan sumber daya yang seadanya yang ada di Kelurahan Keagungan. Dan memang untuk pemadaman di kawasan ini terdapat sejumlah kendala yang cukup berarti, yang mana salah satunya adalah akses menuju ke dalam perkampungan yang memang cukup sempit, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu penyebab sulitnya melakukan pemadaman. Kemudian yang kedua adalah minimnya sumber daya, yaitu air di kawasan ini, sehingga warga sendiri terpaksa harus mengambil air di sejumlah titik yang jaraknya cukup jauh dari lokasi kebakaran. Kembali ke Anda, Sila. Itu apakah sejauh ini sudah ada laporan mengenai apakah adanya korban jiwa atas peristiwa kebakaran ini? Ya, baik Zila dan pemirsa, hingga saat ini kami belum mendapatkan data resmi berapa jumlah korban jiwa, namun kami belum mengetahui resmi apakah ada korban jiwa yang diakibatkan dari musibah kebakaran ini. Namun berdasarkan pemantauan kami, memang sejumlah warga ini nampaknya memang sudah memilih untuk mengungsi secara sementara di tenda-tenda yang sudah disediakan oleh pemerintah. Selain itu, sejumlah warga lainnya juga memilih untuk tinggal di rumah kerabatnya masing-masing. Dan untuk hingga saat ini kami pun masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak pemerintah maupun kelurahan ataupun dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan apakah ada korban jiwa dari akibat musibah kebakaran ini. Zila. Baik, terima kasih Peter Langga atas laporan Anda langsung dari Taman Sari, Jakarta Barat. Terima kasih. Dan pura-pura sholat, seorang wanita terekam kamera pengawas curi uang milik jemaah. Selengkapnya sesaat lagi.